Dan waktu istirahat telah habis ya. Sekarang bergoyang rapi. 4 baris membelakang. Rapi kan dulunya. Kita mulai berhitung dari ini 1. 1. Again, 1. Ulang dari 1. 1. Astagfirullahaladzim. Udah usah tanya yang hitung. 4, 16 dan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today, guys? Praise to be Allah. Masih semangat semua ya? Masih ya? Walaupun keadaan capek, keadaan ngantuk, tapi kita tetap semangat ya kan? Karena kita ikhlas dalam menuntut ilmu ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih tetap berada di tempat karantina dan pembekalan kelas 12 ini. Selawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita kasih kepada Ustazuna Al-Fadil pada tempat masyhur. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Dari asal usul suatu agama, namanya, ternyata agama Hindu itu bukanlah nama agama asalnya. Dari nama sebuah sungai yang dianggap suci di Indonesia, di India, namanya Sungai Sindus atau Sungai Hindus. Orang-orang yang tinggal di sepanjang Sungai Hindus itu namanya Hindustan. Lama-kelamaan Sungai Hindus tadi banyaknya orang yang percaya kepada dewa-dewa di sepanjang sungai itu. Banyak orang mandi di sungai itu, bagian dari Sungai Gangga. Mereka menceburkan dirinya di sungai itu, Sungai Sindus. Lama-kelamaan kepercayaan di situ dinamakan agama, maka disebut agama Hindu atau agama Sindu di India ya. Kemudian yang kedua agama Buddha. Itu ternyata Buddha itu nama pohon Bodhi, tempat bersemedi Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu adalah anak seorang pangeran dari agama Hindu yang berkasta-kasta. Ketika Siddhartha Gautama berada di lingkungan istana, dia punya kuda yang sangat indah, punya mahkota dari emas, dan mempunyai seorang putra, juga mempunyai seorang permaisuri. Dengar ya, itu nanti ditanya. Lalu Siddhartha Gautama melihat keluar dari istana. Bisa dilanjutkan? Ternyata masih ada suara. Ternyata di luar istana
banyak sekali orang sakit, banyak orang cacat, banyak orang miskin, dan banyaknya orang yang terbunuh, dan banyak orang gila. Kalau begitu, kata Siddhartha Gautama, wahai ayahanda, tidak tenang hidupku sebagai pangeran di dalam istana ini. Izinkan Ananda untuk berkelana keluar dari istana ini. Jangan Ananda, nanti Ananda akan menderita seperti orang-orang itu. Berbahagialah Ananda di dalam istana. Tidak, wahai ayahanda, mulai saat ini kutanggalkan istana mahkotaku, kutinggalkan istriku yang cantik, aku tinggalkan anakku, putraku. Aku harus keluar dari istana. Aku ingin membersihkan diriku. Menurutku kehidupan istana ini sudah sangat kotor, sudah sangat tidak enak dan penuh dengan setan-setan. Buktinya banyaknya koruptor di Pertamina. Pertamina salah sebut. Itu zaman sekarang ya. Zaman dulu belum ada ya. Keseleo gara-gara keluarga Jokowi. Nah, kalau begitu wahai ayahanda, izinkan aku akan memberantas korupsi, menghancurkan kemiskinan, izinkan aku membersihkan diri. Aku ingin berkelana di dalam hutan. Ketika sampailah dia di dalam hutan, dia cari satu pohon yang paling rindang, yang kira-kira tidak pernah dilalui oleh manusia. Di bawah pohon itulah dia bersemedi dengan meletakkan tangannya ke lutut sambil dia berkata, Sanghang Gacchami Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami. Itu adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Tapi cabang dari bahasa Sanskerta yang agak mirip perbedaan antara bahasa Malaysia dengan Indonesia. Sanghang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh para pangeran di istana. Buddhang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Sang Buddha, Sang Adi Buddha yang telah menciptakan aku. Jadi nama dia Siddhartha Gautama di bawah pohon Bodhi, tapi katanya yang menciptakannya itu semua adalah Sang Adi Buddha. Sang Adi Buddha ini tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berwarna dan tidak berbentuk. Sang Adi Buddha, tapi dia mengamati dan menciptakan kehidupan di muka bumi. Nah, serba tidak dia. Itulah ajaran dari Siddhartha Gautama di bawah pohon Bodhi. Seluruh wangsit dan seluruh yang terngiang di telinganya, tercetus di hatinya, dia tuliskan di bawah pohon Bodhi itu banyaknya 3 keranjang atau 3 bakul hikmah. Bakul hikmah itu di dalam bahasa Pali, cabang dari bahasa Sanskerta, bakul hikmah itu disebut dengan Pitaka. Karena jumlahnya 3 itu bakul, jadi Pitaka. Ada namanya Abhidhamma Pitaka di antara bakulnya itu tadi. Ada namanya Winaya Pitaka. Itulah yang apa tadi yang berada di bawah pohon Bodhi itu. Nah, itulah agama Buddha yang sampai sekarang yang dominan agama Buddha itu di mana? Siapa tahu? Agama yang 100% atau yang paling dominan Buddhanya di dunia di mana? Bukan. Banyak Islam nih. Nah, Thailand. Siapa pernah ke Thailand? Ustaz sudah ke Thailand. Sudah pergi ke tempat bersemedinya Siddhartha Gautama, katanya yang pernah lewat di Thailand. Tapi sayang, Thailand itu baru-baru ini digoncang gempa. Itu kuil emasnya itu hampir roboh. Nah, pergilah Ustaz ke sana, ketemu dengan pandita
pandita dari agama Buddha. Kalau di Buddha di Thailand, syaratnya menjadi ustadz di sana adalah orang-orang pinggiran dan orang-orang yang agak cacat. Kalau orang yang bersih, orang di kota yang tidak bercacat tak mau menjadi pendeta di sana, karena di sana mereka tak boleh punya istri dan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Hanya diselempangkan seperti kain ihram, cuma warnanya oranye. Orange. Biksu. Ya, atau biku. Itulah. Banyak itu di sepanjang kuil Mas. Ya. Terbanglah Ustadz dari Jakarta pada malam hari. Dengar dulu ceritanya. Terbang Ustadz dari Jakarta ke Thailand itu 3 jam pada malam hari. Turunlah di lapangan udara namanya Savarna Bumi. Orang Indonesia menyebutnya Sewarna Bumi, tapi tulisannya saya lihat itu Savarna Bumi. Persyaratan di sana tak boleh seorang pun merokok. Merokok itu haram menurut agama Buddha. Jadi kawan Ustadz dari Kemendikbud RI Republik Indonesia dari Jakarta mengadakan studi banding ke Thailand. Seorang sangat perokok, namanya Rizwan. Sudah jauh ke sana, dia bilang, Pak Rakib, ya, aku tak pandai bahasa Inggris, Pak Rakib. Pak Rakib pandai, bahasa Thailand pun pandai juga. Tolonglah carikan aku di sini tempat merokok. Tak tahan aku lagi dah keluar air liur aku. Lama lah bertanya-tanya, where is the place for smoking? Tempat-tempat untuk merokok mana, atau real rest area? Tak ada pula yang boleh merokok. Sampai pening kepalanya tak dapat merokok di Thailand. Pegawai-pegawainya tak ada yang merokok, di kantor-kantornya tidak ada. Pening lagi. Yang kedua, Ustadz ketika di Thailand itu berteman pula dengan seorang pakar bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris di Inggris. Pede lah dia, percaya diri. Mau bertanya di mana WC di Thailand, di Bangkok. Tak ketemu sama dia. Bertanyalah dia kepada satpam, Rosa, where is the toilet? Diam aja sampai itu satpamnya. Lalu sudah setengah jam lah mau meletus perutnya, mau buang air besar, buang air kecil, baru dicarinya Pak Rakib. Apa katanya? Pak Rakib, komai lah. Karena dia orang Bangkinang. Komai. Komai lah Pak Rakib. Apa? Bantu deh, bantu saya. Kenapa? Dari tadi saya bawa satpam ini bahasa Inggris tak ngerti dia satupun. Katanya Bangkok ini kota wisata internasional, pandai bahasa Inggris tak ngerti dia. Kenapa Pak? Ada nak pergi ke WC. Saya mau pergi ke Thailand katanya. Pergilah Ustaz ke sana. Ustaz sudah belajar bahasa Thailand, tapi satu-satu ada juga yang ngerti. Terlupakan bahasa Thailand ini. Ustaz gabunglah bahasa Inggris dengan bahasa Thailand kepada satpam. Untuk satpamnya ngerti. Bahasa Thailandnya menyebut WC itu Hong Nam. Ingat ya. Kalau ke sana bisa pernah tahu dibawa oleh calon suami ke Thailand. Mau cari WC itu Hong Nam. Hong Nam. Jadi Ustaz tanyalah, hello sir, yes, where is Hong Nam? Oh, ditunjuk pakai ini. Hong Nam. Barulah Pak Aswir tadi yang instruktur bahasa Inggris tadi mengikutkan Ustadz ke sana. Hong Nam. Barulah dia bisa buang air. Kalau enggak, melek itu selaku mentang-mentang kota wisata internasional di Thailand, jangan dikatakan orang itu pandai semua bahasa Inggris. Enggak.